Selamat malam. Senang sekali pada malam ini kita boleh datang di tempat ini, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara-saudara yang hadir pada malam ini rindu untuk datang di tempat ini, oleh karena kehidupan kita secara pribadi perlu untuk diisi, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan membahas ayat di dalam Alkitab yang saya percaya dapat menguatkan iman kita untuk lebih dekat, bahkan lebih berharap lagi kepada Allah. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 146 ayat 2. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kehidupan manusia secara normal menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia seringkali mengalami kesusahan, seringkali mengalami kesenangan, kebahagiaan, ada merasa kesedihan, ada yang tertawa, seringkali juga kita kecewa. Nah, banyak hal yang membuat kehidupan kita secara pribadi terasa berbeda-beda. Artinya tidak sama. Tidak selalu kita senang, tidak selalu kita susah. Kadangkala kita senang, kadangkala kita susah. Itu kalau kita berbicara soal kehidupan, hidup. Dan pemazmur berkata dalam Mazmur 146 ini, nah dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, bahkan selama kita hidup di atas perusahaannya, dan begitu banyak orang yang lain merasa kesusahan. Kebakaran yang hebat terjadi di Chicago mengakibatkan semua investasi terbakar. Banyak harta yang dimiliki oleh Tuan Spafford terbakar. Bukan hanya itu, 2 tahun kemudian pada tahun 1873, hal yang tidak pernah dia pikirkan, bahkan hal yang tidak pernah dia bayangkan terjadi di dalam kehidupannya. Ketika keluarga mereka memutuskan untuk berlibur di London, tiba-tiba telepon genggam dari Tuan Spafford berbunyi dan mengharuskan Tuan Spafford untuk tetap tinggal di Chicago, oleh karena ada pertemuan yang banyak harta yang dimiliki oleh Tuan Spafford terbakar. Bukan hanya itu, 2 tahun kemudian pada tahun 1873, hal yang tidak pernah dia pikirkan, bahkan hal yang tidak pernah dia bayangkan terjadi di dalam kehidupannya. Ketika keluarga mereka memutuskan untuk berlibur di London, tiba-tiba telepon genggam dari Tuan Spafford berbunyi dan mengharuskan Tuan Spafford untuk tetap tinggal di Chicago, oleh karena ada pertemuan yang sangat penting yang mereka harus bicarakan. Akhirnya Nyonya Spafford bersama 4 anak perempuannya berangkat terlebih dahulu ke London. Tiba-tiba di lautan lepas, kapal yang ditumpangi oleh istri dari Tuan Spafford dan keempat anaknya ditabrak oleh kapal besi dari Inggris, mengakibatkan keempat anak perempuannya tewas. Ada sekitar 226 korban yang ada pada saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa ini membuat Tuan Spafford sangat-sangat terpukul. Dan pada akhirnya, di akhir bulan Desember, dia memutuskan untuk menyusul istrinya yang ada di London. Oleh karena dia menerima telegram dari istrinya yang membuat dia kecewa. Tetapi dia tidak jatuh. Dia tidak lemah di dalam imannya. Oleh karena ketika dia menyusul istrinya yang ada di London, dia menaik kapal di lautan yang lepas yang sama. Kapten kapal datang kepada Tuan Spafford dan dia berkata, kira-kira tempat inilah
yang menjadi saksi. 226 termasuk 4 putri Tuan Spafford tewas di tempat ini. Kesedihan yang dialami oleh Tuan Spafford sangat-sangat sedih. Akhirnya dia masuk di kamarnya dan dia mulai menuliskan lirik lagu yang sering kita nyanyikan, yang terdapat dalam lagu Sion nomor 37. Apabila damai perjalananku. Di tengah-tengah kehidupan Tuan Spafford yang begitu sibuk, begitu banyak rintangan, begitu banyak di tengah-tengah kehidupan Tuan Spafford yang begitu sibuk, begitu banyak rintangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak kesusahan yang dia alami, dia masih mau untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Pesan dari Mazmur pasal 146 ayat 2. Dan melalui cerita yang saya ceritakan tadi, marilah kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuan Spafford, walaupun kesusahan yang dia alami, dia tetap memuliakan Tuhan di dalam pujian. Dia masih menulis lirik lagu. Dia masih mau memuji Tuhan. Dia masih menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya itu. Di tengah-tengah kesusahan yang dia alami, di tengah-tengah penderitaan yang Tuan Spafford alami, dia masih tetap memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, dia percaya, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Percaya akan kebenarannya. Dia tidak luput dari kebenaran. Dia tetap percaya kepada Allah. Bukan hanya itu, dia percaya sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita. Amin.